Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini dengan setiap firman yang akan dibagikan setiap harinya, baik melalui lagu, melalui Alkitab yang akan kita resapi bersama. Oke, di sini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana pengaruh orang luar, pengaruh lingkungan luar terhadap diri kita, termasuk pengaruh Alkitab terhadap diri kita. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas setiap rezeki yang Kau berikan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Terima kasih Tuhan atas perlindungan semalam. Tuhan, kami dapat istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini Tuhan boleh melakukan setiap aktivitas kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih atas cuaca yang cerah, udara yang bagus, sehingga kami juga boleh semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Firman-Mu. Engkau berkati kami, pakai kami untuk meresapinya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi kami akan mengetahuan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan dan segala aktivitas kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita berbicara tentang pengaruh luar terhadap diri kita, sehingga pengaruh itu memiliki dampak terhadap diri kita. Bisa dampak kita bisa bangkit ataupun kita bisa jatuh, kita bisa khawatir, bisa percaya sama Tuhan, itu ada pengaruhnya saudara. Kita akan baca di Matius 14 ayat yang ke-22 hingga yang ke-33. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Petrus itu ingin mengikuti kehendak Tuhan, tetapi karena beberapa angin ribut itu dan gelombang-gelombang itu, maka Petrus akhirnya takut. Kita mulai bahas di ayat yang
24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Amin. Di sini ada dua pengertian, saudara. Yang pertama, kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita memang setelah dibaptis, karunia itu tidak bisa kita miliki secara sendiri. Kita tentu mengalami karunia perutusan di mana Tuhan Yesus mengutus kita secara pribadi untuk menyebarkan benih cinta kasih Allah, menyebarkan berita Injil. Amin. Tetapi di sini ada arti yang kedua, saudara, di mana ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah merasa diri kita itu benar, sudah dibenarkan, sudah diampuni, kita justru sombong, kita justru berjalan sendiri. Dikatakan di sini, mereka berjalan sendiri. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Di sini Yesus belum ikut, saudara. Dan di sini bisa berarti kita sebagai orang Kristen justru mengandalkan diri kita sendiri, saudara, tanpa melibatkan Yesus. Jadi itu dua artinya. Yang pertama, kita mengalami perutusan karena Yesus mengutus kita. Atau yang kedua, kita justru berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan Yesus dalam diri kita. Amin. Next, ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita belum bertobat, kita masih berada di dalam dosa. Amin. Kita masih berada di dalam maut, masih berada di dalam kegelapan. Tetapi karena kita sudah bertobat, Tuhan sudah mempertobatkan kita, sudah mengampuni segala dosa kita. Kita dibawanya dari maut menuju kepada hidup, dari dosa kepada kesucian, dari gelap kepada terang. Amin. Dan di sini ketika kita mau menghadapi masalah, kita justru takut akan pikiran kita. Karena apa? Di sini para murid takut ketika Yesus berjalan di atas air. Mereka mengira hantu, sama seperti kehidupan kita. Ketika kita dalam suatu masalah, diombang-ambingkan masalah segala hal, entah itu dari ekonomi, dari keluarga, dari hubungan dan lain sebagainya. Kita yang sudah dibaptis, yang sudah meyakini akan Tuhan, terkadang kita tidak percaya sama Tuhan itu sendiri, saudara. Terkadang kita kurang percaya sama Tuhan itu sendiri, saudara. Amin. Di dalam tabernakel perjanjian lama, di situ ada beberapa urutan untuk masuk ke dalam bait suci. Yang utama ada 4 gerbang. Di luar itu 4 gerbang itu adalah menandakan 4 penulis Injil utama, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, kita sampai situ. Dan ketika kita masuk, itu ada tempat untuk korban bakaran. Di sini digenapi dengan pertobatan dan kelahiran kembali. Di situ kita bertobat, kita dibaptis, dan kita didamaikan dengan Allah. Setelah masuk ke korban bakaran, kita baru masuk ke tahap bait suci. Di mana tahap bait suci ini kita percaya sama Tuhan. yang awalnya percaya sama Injil, kemudian bertobat, dan kemudian mengasihi Tuhan.
Mengasihi Tuhan adalah dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Jadi di sini poin utamanya adalah ketika kita sudah di tahap mengasihi Tuhan, seharusnya kita percaya bahwa Tuhan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Amin. Tuhan juga bisa menyelesaikan setiap pergumulan kita. Hal-hal yang mengganjal di pikiran kita, di hati kita, di perasaan kita, apapun itu Tuhan bisa selesai. Terkadang kita kurang percaya, terkadang kita takut Tuhan bisa apa enggak, Tuhan datang apa enggak. Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Tuhan melalui masalah-masalah itu Tuhan menguji apakah kita tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, atau justru berkurang rasa percayanya. Amin. Dan di sini hebatnya, di ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, di sini yang saya tangkap ini, Petrus benar-benar ingin hidupnya itu menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Dan Petrus menanggapi itu dan ingin menyelami setiap firman-firman Tuhan, sehingga dia ingin mendekati Yesus. Ini sama dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi Petrus karena ketika kita dalam masalah, dalam ketakutannya, kita ingin membawa diri kita ke setiap firman-firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang masalah ini? Apa yang Alkitab katakan tentang keuangan, tentang keluarga, tentang hubungan yang sehat, tentang sekolah, tentang kuliah, dan lain sebagainya, tentang pekerjaan. Di sini kita harus mencontoh Petrus, saudara. Ketika kita dalam ketakutan, dalam sebuah masalah, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Kita memberi diri kita dipimpin oleh firman-firman Tuhan. Kita memberi diri kita untuk hidup semakin menghidupi firman-firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman, itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini landasannya adalah firman. Masih ingatkah saudara tentang dua dasar itu? Yang pertama, mendirikan rumah di atas pasir. Yang kedua, mendirikan rumah di atas batu. Yang mendirikan pasir, walaupun cepat selesai, tapi ketika diombang-ambingkan gelombang laut, rumah itu hancur. Yang kedua, mendirikan rumah di atas batu. Walaupun itu lama, membangun rumahnya itu lama daripada yang pasir, tetapi dasar itu benar-benar bisa menahan gelombang-gelombang. Nah, batu ini disebutkan adalah batu penjuru, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi ada dua perbedaannya, saudara. Yang pertama, yang membangun di atas pasir atau tanah itu adalah orang-orang yang kurang percaya sama Tuhan. Mungkin mereka bisa saja sudah beragama Kristen, sudah bergereja, sudah saat teduh dan lain sebagainya. Pokoknya rajin membangun keintiman dengan Tuhan. Tetapi ketika ada gelombang, mereka tidak tahan. Mereka struggle di situ. Mereka stuck, mereka bingung gimana caranya, dan mereka kurang percaya sama kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, yang membangun di atas batu penjuru itu, sekalipun ada masalah, ada gelombang kehidupan, amin, tetapi karena landasannya adalah Tuhan Yesus, mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu sendiri bisa membantu atau justru sampai menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Amin. Maka saudara, berikanlah hidup kita dipimpin oleh firman-firman Tuhan. Dan ketika kita memberikan, kita membuka hati agar firman-firman Tuhan itu masuk dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka Roh Kuduslah yang
ilhamkan itu sendiri. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita pengertian sehingga kita paham apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kata Yesus, ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu ayat Alkitab tentang perutusannya, di mana perahu ini diibaratkan sebagai hal duniawi. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu ini. Orang-orang yang diutus Tuhan, yang berada di dalam perutusan itu, mereka harus mengutamakan kebutuhan rohani, perkara yang di atas daripada perkara duniawi. Maka dikatakan Petrus turun dari perahu. Kita juga harus turun dari rumah kita sendiri. Kita harus keluar dari hal duniawi itu sendiri, sehingga tidak ada yang mengganjal untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin. Untuk kita bisa hidup seturut dengan Tuhan. Karena ketika kita mengutamakan kebutuhan duniawi, justru yang ada adalah kesombongan. Atau kalau tidak kesombongan, ketidakcukupan, kurang bersyukur. Tetapi ketika kita pusatkan kehidupan kita kepada kebutuhan rohani, disitulah Tuhan bekerja. Kenapa Tuhan bekerja? Karena kita mulai membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang hadir dalam hidup kita, mampu menyelesaikan tidak hanya untuk perkara hidup yang sekarang, tetapi juga perkara hidup yang akan datang. Amin. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah ini saudara, yang sangat bisa kita pelajari ya, bahwa dalam kehidupan kita sekalipun kita mengikuti Yesus, terkadang ada pengaruh-pengaruh dari luar yang membuat diri kita down atau jatuh atau tenggelam dalam masalah itu. Seringkali ada pepatah yang bilang, jangan dengarkan apa kata orang, jangan dimasukkan hati apa kata orang. Itu benar-benar bisa menjadi pedoman ya saudara. Karena ya yang punya kehidupan kita adalah kita sendiri saudara. Amin. Dan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tuhan adalah sutradara kehidupan kita. Amin. Jadi untuk apa manusia mengatur hidup kita? Maksudnya begini saudara, hidup kita sepenuhnya itu untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan dari Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika manusia menggagalkan rencana itu, berusaha menggagalkan rencana itu, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harusnya percaya sama Tuhan saudara. Kita tidak, ya mungkin terkadang dalam berbagai masalah kita ada jatuh bangun. Ada momen ketika kita benar-benar down dan bingung melakukan apa aja. Sama seperti Petrus. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika dirasanya pengaruh lingkungan, pengaruh orang lain dalam kehidupan kita, kita mulai tenggelam dalam masalah. Di sini masalah pikiran. Yang pertama masalah perasaan. Ketika Petrus ketika para murid itu takut ketika Yesus berjalan di atas air, itu perasaan atau batinnya. Yang kedua, masalah pikiran. Ketika Petrus merasa angin gelombang itu makin kencang, Petrus tenggelam dalam ketakutan, kebingungan, sehingga ia tenggelam.
Tapi yang hebat di sini, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sesegera mungkin Petrus memberikan diri lagi kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Dalam setiap masalah, walaupun kita ada momen jatuh, sebaiknya ketika momen jatuh itu kita manfaatkan untuk kita dekat sama Tuhan, agar Tuhan menarik diri kita, agar kita tidak terus tenggelam, tidak terus jatuh, saudara, sehingga kita bisa bangkit. Amin. Di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah ini saudara, kita sudah punya Tuhan Yesus, kita sudah diutus Tuhan Yesus. Terkadang di dalam setiap masalah, kita kadang bimbang hanya karena pengaruh lingkungan. Karena itu saudara, benar-benar pengaruh firman itu, ibadah itu sendiri, firman-firman yang Tuhan sampaikan dalam diri kita, benar-benar harus kita terima. Kita harus benar-benar membuka hati agar firman itu masuk, saudara. Dimana ketika firman itu telah menguasai diri kita, menguasai juga kehidupan kita. Karena kita sudah memiliki batu dasar itu sendiri, saudara. Dasar batu itu, batu penjuru itu, yaitu Yesus. Dimana setiap masalah apapun masalahnya, kita bisa selesaikan. Amin. Kita buka ayat yang terakhir, ada di Roma 4 ayat yang 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Dari Abraham ini, walaupun di saat itu perjanjian lama ya, belum ada Yesus. Jadi ya pedomannya adalah Taurat dan Allah itu sendiri. Abraham itu percaya bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang yang mati. Sehingga ketika Allah menguji Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, Abraham tetap melakukan itu. Tetap berjalan ke gunung untuk memberikan Ishak kepada Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan sembelih anak itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau benar-benar percaya sama aku dan menuruti firman-firmanku. Bayangkan saudara, umurnya 100 tahun ya. Kita bisa baca di ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah. Kita bisa belajar dari Abraham. Abraham tidak memandang pekerjaan Allah itu sebagai hal duniawi. Atau misal pekerjaan Allah itu dihalangi oleh perkara duniawi. Abraham tidak memandang sebagai umur. Walaupun umurnya 100 tahun, walaupun rahim Sarah sudah tertutup, walaupun Abraham sudah tua juga, tetapi Abraham percaya bahwa Allah menepati janji-janji. Amin. Terkadang kita seperti Abraham, di posisi Abraham, saudara. Ketika kita dalam masalah, kita justru pesimis atau tidak percaya. Allah ini bakal menepati janjiku enggak ya? Janjinya enggak ya? Katanya mau begini, katanya mau begitu, bla 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 bla. Jangan kita perdebatkan, tetapi kita percaya saja bahwa Allah tidak akan melanggar janjinya. Ia terus menepati janjinya. Sehingga tugas kita di sini adalah percaya bahwa Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menepati janji-janjinya. Sehingga kita punya landasan seperti Abraham, punya firman, landasan firman bahwa Allah akan berkata, engkau akan kujadikan bapa segala bangsa. Tetapi kalau di logika, umur segitu tidak mungkin Abraham memiliki keturunan. Tetapi Abraham tetap percaya sama Allah. Jadi di sini saudara, pokok kandungan ini, apapun yang dikatakan dunia,
tetaplah fokus sama perkara rohani. Pokok renungan ini, tetap percaya sama Tuhan, tetap melakukan perkara-perkara rohani, perkara yang di atas. Kita bukan dari dunia ini, saudara, tetapi kita tahu bahwa kita berasal dari atas. Kita sudah didamaikan dengan atas. Dan ketika kita didamaikan dengan atas, dunia itu menolak. Makanya wajar, saudara, kalau kita dalam keputusan, dalam mewartakan Injil Tuhan, dalam membangun keintiman dengan Tuhan, banyak orang yang skeptis, banyak orang yang mengira bahwa kita melakukan hal yang tidak ada gunanya, karena mereka hidup dalam dunia, bukan hidup berasal dari atas. Kita yang berasal dari atas harusnya bersyukur kita bisa melampaui orang-orang dunia, di mana kita sudah menemukan kunci tiket masuk kerajaan surga itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas renungan hari ini. Diingatkan kami Tuhan, kami diingatkan lagi Tuhan untuk kami terus mengutamakan perkara rohani, mengutamakan perkara yang di atas. Sebab kami percaya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itulah janjimu Tuhan. Ketika kami membangun keintiman dengan Engkau, ketika kehidupan kami tetap fokus pada Engkau, tetap percaya akan rancangan-rancangan-Mu, Engkau yang akan buka jalan, Engkau yang akan menepati janji-janji-Mu. Walaupun dunia menolak, secara ilmiah menolak, secara pengetahuan menolak, tetapi karena iman, karena janji-janji-Mu itu, Engkau tetap menetapi, Engkau tetap menyelesaikan perkara-perkara yang ada di dalam diri kami. Pakailah kami Tuhan untuk menyiapkan jalan-jalan, semakin banyak jalan yang terbuka ketika kami semakin meletakkan diri kami di atas dasar batu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami untuk menjadi pewarta sabda-Mu, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.